warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, yang semuanya telah tertulis, telah tercatat nama-namanya sebagai calon-calon penghuni surga. Cuma belum ada sertifikatnya. Kita hidup menyelesaikan, menuntaskan hidup ini, senantiasa jaga iman, mendemonstrasikan dalam amal soleh, dan berusaha istiqomah. Mudah-mudahan di akhir hidup mendapat kado terindah berupa husnul khotimah. Itulah syarat administrasi agar nama kita tidak terhapus sebagai calon penghuni surga. Pertama, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, sesulit apapun hidup, dan seberat apapun musibah yang kita alami, pesannya adalah jangan pernah berpikir untuk berhenti bersyukur. Jangan pernah berpikir berhenti bersyukur. Bersyukur kepada Allah tidak boleh dihentikan oleh masalah sebesar apapun. Bersyukur kepada Allah tidak boleh berhenti sesulit apapun hidup ini. Bahkan bersyukur kepada Allah tidak boleh berhenti dengan adanya musibah. Bersyukur harus istiqomah, tidak boleh mengenal fluktuasi, karena itu sifat karakter seorang mukmin sejati. Itulah sehingga ketika almarhum ini disolati, saya yakin ada keluarganya yang ikut mensolati. Ketika keluarganya yang mensolati, tetap dia harus membaca suratul Fatihah. Dan ketika membaca suratul Fatihah, harus tetap tidak boleh merubah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Itu pesan moralnya. Meskipun ayah saya sedang saya solati, saya tetap di dalam sholat jenazah membaca Fatihah, dan di dalam Fatihah saya tetap mengucapkan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pesannya apa? Bersyukur kepada Allah harus tetap berdiri kokoh, tidak boleh goyah, tidak boleh ambruk dengan adanya musibah ini. Orang itu kalau bersyukur, hatinya akan lapang. Dan orang itu kalau hatinya lapang itu gampang untuk bahagia. Dan kalau orang itu hatinya bahagia, wajahnya itu selalu ceria.
meskipun sebagiannya tertutup masker. Kebahagiaan tetap terpancar lewat sorot matanya. Dan orang itu kalau wajahnya selalu ceria, ini sebenarnya resep murah meriah awet muda. Usia boleh merangkak ke 70 tahun, tapi tetap kelihatan 70 tahun juga. Karena ada yang bilang 17 tahun itu keterlaluan ya Pak. Jadi harus selalu bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu untuk mendeteksinya, ciri-cirinya sedikit-sedikit dia mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan tak? Alhamdulillah. Sedikit-sedikit Alhamdulillah. Karena ada orang Alhamdulillahnya sedikit. Beda enggak? Yang satu sedikit-sedikit Alhamdulillah, sedikit-sedikit Alhamdulillah. Yang kedua Alhamdulillahnya sedikit. Beda ya Pak ya? Beda. Kalau sedikit-sedikit Alhamdulillah, mau pagi, siang, sore, malam, berdiri, duduk, ditanya pun tetap Alhamdulillah. Bahkan kalau orang tidak bisa merangkai kata-kata untuk berdoa, mengucapkan Alhamdulillah itu sudah mencukupi. Begitu dahsyatnya itu ucapan Alhamdulillah. Sedikit-sedikit Alhamdulillah. Kalau yang Alhamdulillahnya sedikit, biasanya untuk mengucapkan Alhamdulillah itu nunggu tanggal 1. Nunggu tanggal 1. Tanggal 1 Alhamdulillah. 21 la haula wala quwata illa billah. Nanti kalendernya sampai 31 inna. Nah ini kayaknya pengalaman. Itu namanya tidak melekat pada sifat karakter. Bersyukur itu adalah sifat karakter seorang mukmin. Apapun keadaannya selalu bersyukur. Bukan musibahnya yang disyukuri, nikmat yang lainnya tetap dialirkan oleh Allah. Yakinlah, persoalan hidup kita itu diukur. Kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang tetap mengalir kepada kita, diukur kira-kira besar mana? Besar persoalan yang kita hadapi atau besar nikmatnya Allah? Lebih besar nikmatnya Allah. Kalau musibah yang menimpa keluarga almarhum ini ditimbang, berapapun beratnya, seluruh nikmatnya Allah yang kita terima ditimbang di tempat yang lain, kira-kira yang berat mana? Berat musibahnya atau berat nikmatnya? Lebih berat nikmatnya. Itulah sehingga harus kita pahami, persoalan hidup, musibah, kesulitan tidak boleh menghentikan kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa syukur kita kepada Allah ini tidak matching, tidak seimbang, tidak balance kalau kita tidak mengiringinya dengan bersalam salawat atas kekasihnya Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat diberi kesempatan membersamai beliau masuk surga. Jika tidak memungkinkan, minimal diakui sebagai umatnya. Jadi ada target maksimal, ada target minimal. Kalau ibu-ibu disuruh pilih, nanti di akhirat mau masuk surga bersama gubernur, bersama bupati, bersama suami, atau bersama Nabi, ibu-ibu pilih mana? Bersama gubernur, bupati, suami, bersama Nabi, pilih bersama suami. Kayaknya fanatik besar terhadap suaminya, padahal suaminya berpaling ke hati yang lain. Coba, itu pilihan yang salah. Mesti cita-cita seorang mukmin itu cita-citanya masuk surga membersamai nabinya. Kenapa? Kalau bersama nabi itu pasti. Dan surganya bukan kelas ecek-ecek. Kalau ingin masuk surga bersama gubernur, belum tentu. Kalaupun toh masuk surga, kelasnya tentu beda dengan nabi mungkin. Tapi kalau bersama nabi, semua kita punya kesempatan untuk itu.
Karena Nabi Musa itu ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada aku siapa temanku masuk surga.